bisa dikatakan seorang sesibuk apapun bisa melakukan ini karena memang tugas sehari-hari hanya ini, ngasih makan pagi sore. Kalau memang betul-betul tidak sempat, satu kali aja malam sore itu. Awal mula ternak ikan terinspirasi wayah pandemi loh. Posisi pandemi kan banyak pengangguran. Bahkan aku dewe iki sering kegiatan di rumah. Jadi aktivitas keluar jarang karena pandemi. Akhirnya muncul ide, muncul keinginan untuk beternak. Muncul keinginan berternak, tapi berternak saya berpikir berternak itu setiap hari ngaret dan ngaret. Itu yang membuat saya ini antara maju dan enggak, antara maju dan mundur ya. Terus saya ketemu teman, akhirnya dikasih tahu bahwa untuk ternak itu bisa efektif. Ya memang ngaret, tetap ngaret, namanya butuh makan rumput, tapi ngaretnya beda dengan umumnya tiap hari enggak. Ngaretnya itu bisa 1 tahun sekali kalau memang ini stok pakan melimpah. Ini ngaretnya itu bisa ini, saya limbah itu daun laos ini tidak terpakai sama sekali. Peternak tidak menggunakan nih daun limbah di sekitar Ceranggang, di sekitar Colo sendiri ini banyak. Ini tidak terpakai ini ngaretnya seperti itu. Saya tampung, pas ada yang panen saya ambil. Ini bisa buat stok 1 tahun 2 tahun, expirednya 2 tahun maksimal. Dan itu mau, kambing itu mau. Kambing mau, dan itu tidak mengurangi gizi. Gitu. Dan itu sudah saya coba. Saya pertama ini memang hanya sedikit dulu karena ini uji coba. Takutnya ini mungkin kalau orang desa kan gini, dikasih makan kelihatan garing gitu. Tapi ternyata itu tidak garing, itu masih basah. Dan setelah saya uji coba ini tidak begitu banyak kambingnya karena ini takut kalau terlalu banyak nanti error kan, mungkin kerugian lebih banyak. Kita coba sedikit, akhirnya bisa melahirkan anak. Dari perkawinan sampai melahirkan itu normal-normal aja, bahkan anaknya juga sehat-sehat, anaknya juga ini tidak ada kendala, berarti pakan itu tidak ada masalah gitu. Jadi tinggal bagaimana kita mengolah pakan itu. Iya. Tahun Terus yang biasanya dengan ngaretnya berapa hari sekali ya? Ngaret ini tidak tentu, soalnya ini kalau memang ada yang panen laos, kita ngaret, diambil ini daun laosnya. Kalau ada ini, kalau di pegunungan ini kan banyak orang yang nebang ini enggak beli kayu tuh, pembeli kayu, itu daunnya ini dibawa semua, berapapun saya angkut. Karena ini praktis sekali. Kalau kita belum bisa beli, ini saya pakainya itu dream. Saya pakai dream, itu lumayan harganya kalau dream. Tapi kalau memang belum punya dream, kita bisa pakai plastik. Itu kekuatannya bisa 2 tahun itu maksimal. Kalau daun itu semua daun ya kan? Semua daun itu bisa. Bahkan daun yang beracun pun setelah diproses ini hilang racunnya. Kadang ada singkong karet kan beracun itu. Proses ini hilang, 6 hari udah hilang itu, enggak khawatir sama sekali. Singkong karet telo marcona. Iya betul, itu kan terkenal telo racun. Nah, biasanya hewan sing dikasih itu kan langsung ini kembung berakibat mendem, bahkan mati ya. Dan mungkin ini bisa dilakukan oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita Ansor, Banser ini bisa karena praktis, pakannya bisa dilakukan sebulan sekali atau setiap ada momen-momen ini bisa. Terus bisa dikatakan seorang sesibuk apapun bisa melakukan ini karena memang tugas sehari-hari hanya ini, ngasih makan pagi sore. Kalau memang betul-betul tidak sempat, 1 kali aja malam sore itu, sore dikasih banyak sampai pagi, tapi lebih baik ya pagi, siang, sore. Kalau nggak bisa, kalau saya tak kasih pagi sama sore karena takut siang tuh aktivitas saya sering keluar kota sering, ini paling pagi sama sore
tak kasih makan. Kalau enggak yang punya istri kan pesen nih. Iya, Tolong karena makan nih, Dek. Wah. tinggal ngasih aja. Tinggal Nah, ngasih. Tapi kan kadang kesulitan itu kan tidak ngasih makan toh Kang. Maksudnya membersihkan kandang, terus itu juga repot. Nah, ini kelebihannya. Pakan seperti ini itu kelebihannya juga ini. Serindel itu keletong kambingnya ini. Ini cenderung lebih sedikit. Kambing cenderung tidak bau, maka saya tak taruh depan rumah ini. Cenderung tidak berbau karena mungkin ini diproses menjadi daging, jadi serindelnya hanya sedikit. Kalau pakan hijauan kan ini banyak yang jadi ini ampas. Itu kelebihannya. Termasuk air seninya itu juga nggak terlalu bau, bahkan nyaris nggak bau ini. Soalnya memang udah diproses. Selain karena sedikit kayak gitu, biasanya itu bisa diproses ulang nggak? Maksudnya bisa didaur ulang nggak? Untuk apanya? Itu kotorannya. Oh, bisa. Buat apa biasanya? Untuk kotoran ini dibuat kompos. Ini bagus sekali. Kemarin saya mencoba pohon parijoto. Pohon parijoto hanya iseng-iseng, cuman ini dengar dari tetangga itu biasanya kebun kopi dikasih urin sama kotoran kambingnya ini, wah gemuk-gemuk ini tanpa harus dengan abu kimia. Saya mencoba. Saya punya ini pohon parijoto di apa itu? Pot ya, di pot ya. Tak kasih sedikit. Buahnya ini buahnya. Buahnya banyak sekali itu untuk urin dari kotoran ternak ini. Yang penting nggak terlalu banyak, kalau banyak panas. Lebih baik lagi kalau difermentasi sampai 40 hari atau 21 hari lebih bagus itu. Artinya itu kan bisa jadi solusi alternatif juga. Iya. Pupuk ini sedang sulit, angka mahal itu. Bahkan memang orang sekitar sini itu malah lebih memilih pupuk dari ini kotoran kambing karena bagus, beda dengan kotoran sapi. Itu kalau kotoran sapi kan harus ada proses ulang. Ini langsung aja udah bagus ini. Bikin subur, tidak terlalu panas, tidak terlalu panas. Berarti nggak perlu dibakar kayak yang biasanya di kampung. Nggak perlu ya. Biasanya kan di pediam. Nggak perlu ya. Itu malah ini. Bahkan kotoran dikit-dikit ini, kotoran daun dikit-dikit ini lebih sedikit karena memang prosesnya pakan digiling. Kalau dulu kan saya pernah ini lihat orang kalau ngasih makan kan sini kan rambanan modelnya. Itu ada batangnya plus batangnya. Jadi yang dibuang itu lebih banyak. Kalau ini hampir batangnya juga kemakan. Ini daun singkong, ini batangnya kemakan digiling ini. Dicacah lembut. Itu kemakan. Ya, terus ini Kang, biasanya untuk memulai itu kan juga takut tentang pemodalan. Iya. Terus itu kira-kira apa nggih? Kalau di kisaran kemampuan kita ini. Ya, kalau kita ini di desa ini banyak bahan yang bisa dimanfaatkan. Mungkin pertama memang buat kandang, tapi kalau di desa bisa memanfaatkan ini kandang bambu. Kalau kandang bambu kan cenderung lebih murah. Juga masa aktifnya juga lama. Karena apa? Karena setelah dipakai buat kandang ini kena urin dikit-dikit ini cabuk-cabuk yang lain yang bikin merusak bambu ini udah mati semua, jadi lebih awet. Jadi kita bisa memanfaatkan bambu. Ini kira-kira buat kandang lah bambu itu. Kalau kita buat bambu mungkin dari bahan bambu mungkin 1 juta kurang lah itu bisa. Kalau kambing kita melihat ini kisaran beberapa jenis. Kalau kita pemula bisa memulai dari yang Jawa Randu. Jawa Randu itu harga relatif nggak terlalu tinggi, murah juga nggak terlalu sedengan, ya. Masih di atas kayak gibas, di atas gibas. Dan itu banyak dicari ini di musim Lebaran haji, korban, akikoh ini. Kalau musim-musim itu tasakuran ini banyak dicari untuk Jawa Randu. Kalau yang kelasnya atasnya lagi itu kelas kontes. Mungkin
untuk yang konsumsi lebih banyak malah Jawa Randu itu harga tidak terlalu melonjak tinggi, terus banyak dicari orang. Ini kisaran untuk bibit dari Dere mungkin 1 jutaan sudah bisa itu untuk Jawa Randu. Ya, jadi kira-kira modal 3 juta Sudah bisa ya. Iya. Buat kandang, buat kambing, Iya. pakan. Modal 3 juta katakanlah buat kambing, kandang, terus proses perkawinan itu kurang lebih kalau kambing itu 5 bulan. Ini nanti kita tidak usah ngoyo, memang tahap demi tahap itu lebih bagus. Kita diilmoni itu mungkin lebih bagus, lebih ringan dengan yang tidak diilmoni. Mungkin kita kembangkan dari anak-anak itu, dari anak-anak modal itu pertama. Dengan bermodalkan dinamo Sanyo bekas yang dibelinya seharga 150.000 dan pisau seharga 80.000, Sumadi berhasil membuat alat pemotong pakan yang cukup efektif untuk memotong tanaman-tanaman yang sudah dikumpulkannya.